Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan Cak Kim YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang Sokratif. Mengapa harus Sokratif? Karena dengan fitur free-nya atau gratisnya, kita sudah bisa membuat kuis atau soal secara online dengan cukup menarik. Dan aplikasi ini sangat mudah buat guru dan nyaman buat siswa. Karena interface-nya atau penampilannya tidak merepotkan ketika mereka sedang mengerjakan soal. Langsung saja, bagaimana cara daftar di Sokratif? Tentu yang harus kita siapkan adalah email aktif. Apapun emailnya, bisa Gmail, bisa Yahoo, dan lain sebagainya. Yang penting aktif. Dan yang kedua, tentu harus ada akses internet. Langkah pertama, kita buat akun terlebih dahulu. Kita masuk ke web Sokratif. Dan di URL address-nya nanti kita ketik sokratif.com. Kita ketik sokratif.com. Kita buka dulu browser kita. Bisa Google Chrome, bisa Firefox, dan lain sebagainya. Terserah. Lalu di alamat URL sini kita ketik sokratif.com. Kita enter. Preface-nya akan seperti ini. Kita login. Di sini ada dua pilihan, student login dan teacher login. Kita klik teacher login. Kita buat akun dulu dengan cara klik create account. Kita ketik first name, contoh Cak, last name-nya Kim, emailnya yang sudah kita siapkan tadi, contoh cakkimaya@gmail.com. Kita confirm, harus sama, cakkimaya@gmail.com. Passwordnya silakan dimasukkan. Kita confirm password. Lalu kita klik next. Di sini kita memilih country kita. Langsung cari Indonesia. Select your organization, primary atau secondary school. Di sini ada nama sekolah. Karena Putra Pertiwi belum terdaftar, maka kita langsung yang paling bawah kita pilih school not listed. Kita ketik nama sekolah kita, contoh Putra Pertiwi School. Role kita apa? Sebagai teacher. Kita checklist agree, lalu kita klik next. Di sini kita disuruh memilih kita mau yang free, gratis, atau mau yang pro. Kelebihannya tentu banyak yang pro, namun untuk saat ini kita pilih saja yang free, lalu klik finish. Kita sudah bisa masuk. Di sini ada launch, ada quizzes, ada room, ada reports, dan results. Di sini sudah ada Kim 3307 dan di sini ada nama depan kita. Langkah kedua adalah room name. Kita harus membuat nama ruangan kita. Ini adalah nama default room kita. Kita bisa menggantinya. Bahkan kita bisa menggantinya berkali-kali sesuka hati kita.
Kita klik room. Lalu di sini kita klik tanda pensil ini. Kita ubah. Contoh, kita ubah room name menjadi Kim 2020. Diusahakan room name ini unik biar tidak sama dengan yang lain. Lalu kita klik rename. Kalau ada notifikasi seperti ini, jangan khawatir, berarti kita cari nama yang lain. Contoh Cak 2020. Nah, sudah disetujui. Langkah ketiga adalah kita membuat kuis. Maka kita klik quizzes di sini. Kita klik add quiz. Kita create new atau import. Untuk awal kita belajar yang create new dulu. Nanti di part selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara import soal dari Word, dari Excel ke Socrative ini. Kita klik create new. Berarti kita membuat kuisnya langsung di aplikasi Socrative. Ini adalah untitled quiz. Berarti kita beri judulnya. Contoh pelajaran TIK. Berarti kita buat kuisnya TIK kelas 8 contohnya. Maka di sini ada add a questions to get started. Kita mau menambahkan soal dalam bentuk apa? Dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice, true false, benar salah, atau isian atau essay, short answer. Kita pilih saja multiple choice. Kita klik di sini. Soalnya apa? Contoh soalnya adalah nama sekolah tercinta kita adalah. Di sini disediakan 4. Kalau mau menambah cukup diklik add answer. Kalau mau mengurangi cukup diklik tanda silang di belakangnya. Contoh di sini adalah SMP Putra Pertiwi. Di sini SMK. Di sini SMA. Di sini universitas. Kalau sudah, kita juga bisa membuat di sini. Contohnya sekolah ini kita buat tebal. Tinggal klik tebal. Ya. Dan kalau buat miring juga bisa, terserah. Lalu kunci jawabannya kita cukup klik di sini. Klik. Nah, maka ini nanti akan menjadi jawaban yang benar di kuis kita. Oke. Selanjutnya, kalau mau memberikan penjelasan, cukup klik di sini dan lain sebagainya. Kalau tidak perlu, berarti kita menambahkan pertanyaan kedua. Mau multiple choice, true false atau short answer. Kita pilih multiple choice lagi. Lalu di sini kita buat pertanyaannya. Presiden Indonesia saat ini bernama siapa? Contoh di sini Bung Karno. Sini Bung Hatta. Di sini Pak Harto. Di sini Jokowi. Nah, kunci jawabannya kita klik di sini. Oke. Lalu saya mau buat soal yang ketiga. Ini kita simpan dulu. Langsung copy di sini. Copy, klik. Nah, udah sama. Kita copy paste dari soal yang kedua. Contohnya di sini kita mau menambahkan gambar. Gambar di samping adalah
Presiden Indonesia yang bernama, lalu kita insert gambar. Kita siapkan gambar. Di sini contohnya saya siapkan gambar dari internet yang sudah saya download. Saya klik, lalu open. Gambar ini karena versi kita free, hanya bisa di pertanyaan. Di jawaban, ini hanya tersedia di versi pro-nya. Nah, contohnya seperti ini kalau kita klik. Ada tawaran Socrative Pro. Cukup sementara 3 pertanyaan. Kita save dengan cara klik di sini. Oh, saya maunya nomor 3 ini jadi nomor 2. Berarti tinggal klik yang ini. Kita klik up. Maka yang tadinya nomor 3 menjadi nomor 2. Lalu kita perhatikan gambar di samping adalah Presiden Indonesia bernama, oh kurang bagus kalimatnya, tinggal edit lagi. Lalu kita save. Kita cek, yang pertama jawabannya SMP Buta Pertiwi, kedua Bung Karno, yang ketiga Jokowi. Udah betul semua, berarti kita save and exit. Kita sudah memiliki satu soal yang bernama TIK 8. Kita sudah memiliki room name. Room name ini harus diingat karena ini nanti yang akan kita berikan kepada siswa dan mereka akan mengakses kelas kita atau soal kita. Lalu kita launch. Kita launching quiz. Kita pilih pertanyaan yang akan kita launching. Kita pilih tik 8. Lalu kita ke bawah. Ada next. Kita pilih saja open navigation. Tentu nama perlu. Kalau pertanyaan mau di shuffle, jadi diacak. Jadi yang tadinya nomor 1 jadi nomor 3 dan lain sebagainya. Kita tinggal aktifkan ini. Kalau biasanya ini digunakan kalau mereka mengerjakan dalam satu ruangan. Kalau untuk di rumah saya kira tidak perlu. Cukup seperti ini. Dan yang harus diingat, shuffle question ini harus hati-hati. Contoh pertanyaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sering ya. Pernyataan berikut untuk pertanyaan nomor 22 dan nomor 23. Itu kalau kita shuffle question, maka si anak akan bingung. Maka amannya kita tidak menggunakan shuffle question. Namun kalau shuffle answers tidak masalah. Lalu di sini ada show final score. Kita bisa aktifkan kalau kita ingin anak setelah mengerjakan bisa langsung melihat hasilnya. Atau kalau hasil ini menjadi rahasia kita, rahasia guru, berarti kita nonaktifkan. Kalau sudah berarti start. Nah, kuis sudah di launching, maka di sini ada results. Karena contohnya hanya ada 1 sampai 3 pertanyaan, maka yang muncul hanya 1 sampai 3. Di sini nanti setiap orang yang mengakses akan muncul di sini. Dan jawaban juga akan muncul mana yang salah, mana yang betul. Contoh, kalau kita coba akses, kita klik student login, lalu room name kita tadi, CAK 2020. Kalau menggunakan 0 harus hati-hati, biasanya ada beberapa yang suka salah, 0 dan huruf O. Lalu kita join. Di sini anak tinggal memberi nama. Contoh namanya Romeo dan otomatis mereka akan sudah bisa mengakses pertanyaan yang sudah kita sediakan. Di sini 1 of 3, berarti ini adalah pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan yang tersedia. Dan di sini anak bisa skip sesuka hati mereka tanpa khawatir ada yang ketinggalan. Contoh yang pertama dijawab ini. Nah, yang sudah dijawab ada warnanya, sehingga anak tahu mana yang belum dijawab. Untuk ke nomor selanjutnya bisa next atau cukup dengan klik nomornya.
dengan menjawab ini. Nah, contoh kalau belum diisi semua, lalu finish quiz, juga ada notifikasi, wait, these questions are answered 3. Oh, ada pertanyaan yang belum dijawab, yaitu nomor 3. Berarti anak bisa cancel, lalu kembali ke nomor 3 dan menjawabnya. Lalu finish quiz, ditanya lagi, are you sure? Anak akan menjawab yes. Maka mereka sudah selesai, you've completed the current activity. Kita bisa mengecek di sini, oh si Romeo progresnya sudah 100% dan ini adalah jawabannya. Kita bisa cek lagi skornya, oh skornya juga 100. Kalau dari nomor, oh 3 nomor semuanya betul. Nah itu. Kita finish, oke. Maka result ini sudah tidak ada tanda sinyal lagi karena kita sudah finish. Lalu bagaimana untuk melihat soal yang sudah dikerjakan oleh anak-anak? Kita masuknya ke report. Kita klik, muncul. Kalau kita ingin download, berarti kita tinggal klik report di sini. Kita mau download semuanya, semua anak dengan berbagai macam jawabannya. Satu kelas jadi satu file, atau mau download per anak, individual student PDFs. Kalau kita download ini, nanti biasanya munculnya adalah RAR, dan ini juga bisa kita kirim ke anak-anak. Baik, itu saja. Kita sudah membuat room name, kita sudah membuat kuis, dan kita juga sudah launching, dan juga bagaimana cara akses siswa tadi. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.